Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada praktik melalui tutorial online pada aktivitas belajar yang kedua ini. Sebelum masuk tutorial online ini, sebaiknya Anda telah memahami penjelasan pada aktivitas belajar ke-1. Juga jangan lupa untuk mempelajari modul 2 buku materi pokok MSIM 4204 jaringan komputer sebelum mengikuti aktivitas belajar kedua ini. Adapun capaian pembelajaran setelah mempelajari materi aktivitas belajar yang kedua ini, diharapkan mahasiswa ini mampu menjelaskan layer pada OSI. Lalu yang kedua, menjelaskan konsep dan kegunaan layer, menjelaskan interaksi antara layer pada OSI, lalu menjelaskan data enkapsulasi, lalu yang terakhir menjelaskan model referensi OSI dan TCP/IP. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang model referensi OSI ini. Nanti akan ada tambahan video untuk penjelasan referensi OSI ini. Nanti kita akan berdiskusi pada forum diskusi yang pertama. Apapun yang Anda tanyakan nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan pada diskusi yang pertama ini. Nah, untuk sebagai aktivitas belajar yang kedua ini akan memberikan informasi tentang model referensi OSI ini. Jadi OSI ini adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection. Model OSI ini digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Secara garis besarnya, gambaran umum referensi OSI ini adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standards Organization atau ISO. Sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional ini, ISO juga mengeluarkan standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Tujuan dari OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Open dalam OSI ini adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan, sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Jadi hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity atau dikatakan dibongkar pasang. Jadi modularity ini mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Begitu tentang OSI layer. Jadi di model referensi OSI layer ini ada 7 layer. Ada layer 7 ada aplikasi, terus ada layer 6 presentasi, layer 5 untuk sesi, layer 4 transport, dan layer 3 network, layer 2 data link, dan yang terakhir layer 1 untuk fisikalnya. Jadi dari fungsi-fungsi ini nanti akan dibahas di video selanjutnya sebagai tambahan materi. Dari keseluruhan ini, layer ini pada OSI ini, proses bagaimana komputer berinteraksi dengan menggunakan layer pada OSI. Jadi fungsi umumnya itu diantaranya, jadi di tiap layer itu memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Tiap layer mengirimkan informasi komunikasi melalui software dan hardware yang sama antar komputer. Dari setiap aplikasi layer 7 sampai 1 ini saling berhubungan dan saling memberikan pelayanan pada layer di atasnya. Jadi setiap protokolnya itu, setiap spesifikasi protokolnya itu saling memberikan informasi dan saling memberikan pelayanan sehingga nantinya pada saat ada interaksi pada jaringan itu saling berkaitan. Demikian informasi singkat tentang Tuton. Untuk di aktivitas yang kedua ini, apabila ada hal-hal yang ditanyakan, silakan gunakan forum diskusi yang kedua.
nanti kita diskusikan bersama dan dapat menuliskannya melalui forum diskusi tersebut. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.